Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Ibu Suldia Rahmawati. Saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan tanaman, Bu Guru akan menjelaskan dulu tentang perkembangbiakan. Nah, ya, apa sih perkembangbiakan itu? Jadi perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Jadi contohnya perkembangbiakan pada tanaman pisang akan menghasilkan individu baru berupa tanaman pisang. Begitu juga dengan yang lainnya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya dan agar juga tidak terjadi kepunahan. Nah, macam-macam perkembangbiakan tanaman itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Dan saat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif atau kawin atau seksual pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses ini biasa terjadi pada bagian bunga. Nah, coba kalian perhatikan bagian-bagian bunga sempurna ini. Disebut bagian bunga sempurna karena dia memiliki benang sari, putik, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan bakal biji. Nah, coba kalian perhatikan bunga putih ini. Pada bagian yang berwarna coklat itu adalah benang sari, sedangkan yang berwarna putih adalah kepala putik. Jadi, kronologisnya saat benang sari masuk ke kepala putik, maka pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Serbuk sari masuk ke kepala putik. Maka saat itu tumbuh bulu serbuk sari melewati tangkai putik menuju ke bakal biji. Dan nantinya akan menjadi bakal buah. Ups, paham Cing? Iya, maaf. Kembali ke materi. Jadi, serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan atau spermatozoid. Jangan terkecoh ya. Nama sari bukan berarti dia sel kelamin betina atau sel telur. Manusia laki-laki juga ada yang namanya Sari. Contohnya Saryanto, Saridin, atau Sarimin. Nah, sedangkan untuk kepala putik itu adalah sel kelamin betina atau sel telur. Proses selanjutnya, di ruang bakal biji akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan antara serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahannya dinamakan dengan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga. Lembaga kemudian berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji. Dan akhirnya biji menjadi buah.
Nah, anak-anakku, jadi proses penyerbukan ini akan diakhiri dengan proses pembuahan. Contohnya, proses penyerbukan pada bunga mangga akan menghasilkan buah mangga. Proses penyerbukan pada bunga tanaman cabai akan menghasilkan buah cabai. Sedangkan proses penyerbukan pada bunga tanaman jambu akan menghasilkan buah jambu. Dan pada akhirnya, loh, kok ini? Maaf. Nah, anak-anakku sekalian, selesai juga belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.